warahmatullahi wabarakatuh. Salam sari untuk Blitar. Pada sore hari ini dengan dengan konten kita Salam Sari untuk Blitar, kita tetap di area outdoor, yaitu di persawahan. Dan saat ini yang akan kita angkat terkait potensi yang ada di Minggir Sari, yaitu pupuk alami. Nah, ini pupuk alami. Jadi pupuk alami yang saat ini sudah dikelola oleh Gapotan Sekarsari ini akan membooming di Blitar. Wah, ini. Tapi Minggir Sari dulu ini pastinya. Dan pada hari ini kita langsung bertatap muka, kita langsung sinau bareng dengan perwakilan dari Gapotan yang kebetulan ini beliaunya ini wakil dari Gapotan, yang tadi ketuanya pas juga ada giat. Jadi kita berbagi aktivitas untuk memberikan informasi yang positif kepada masyarakat Blitar, yaitu Salam Sari. Assalamualaikum Pak Ibul. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Cas. Wah. Petani hebat, alam sehat. Wes, Mantap. berarti Pak Saiful sekarang harus pakai ini. Oh, ditambel. Nah, ini. Oke. Jadi petani hebat, petani sehat. Tema kita pada hari ini, pada kali ini. Karena apa? Dengan pertanian yang sehat, yaitu menggunakan pupuk alami, alam pun akan sehat. Ya, alam pun akan sehat dan yang menikmatinya pun akan sehat. Itu tujuan kita. Karena apa? Yang jelas, ibu bumi ini perlu nutrisi, perlu keseimbangan alam agar anak cucu kita nantinya juga merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau kita saat ini menggunakan pupuk-pupuk kimia, pastinya bisa dipastikan anak cucu kita nanti akan sengsara. Itu pasti. Betul Pak Bul? Betul. Silakan memperkenalkan memperkenalkan diri dulu Pak Bul. Oke. Saya nama Pak Saiful, Nggih. asli warga Minggir Sari. Siap. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman menjadi wakil ketua Gapotan Nggih. yang sampai hari ini sudah berupaya dan berusaha untuk memakmurkan seluruh petani desa Minggir Sari. Ya, ya, Harapan betul, saya betul, seperti itu. betul. Langkah-langkah Gapotan yang kita ambil hari ini, kita mulai mengkaji dari alam. Jadi kita kembali ke alam. Oke. Dengan harapannya nanti itu kalau kita memberikan nutrisi ke tanah yang sehat, insya Allah nanti akan menghasilkan tanaman yang sehat juga. Sebaliknya kalau kita memupuk tanaman, itu yang dihasilkan akan tanah nanti. Yes. Enggak akan kesinambungan. Yes. Kita berikan ke tanahnya, kita berikan nutrisi yang terbaik dengan pupuk yang terbaik, tanpa menggunakan pupuk kimia. Yes. Insya Allah untuk kedepannya itu saling kesinambungan akan meringankan beban anak cucu kita nanti. Yes, luar biasa. Ini yang saya dengar ketika diskusi, ketika sinau bareng antara dulur-dulur Gapotan ini ya Pak Saiful ya, dengan penggiat-penggiat alam ini, yang saya dengar ini ketika menggunakan pupuk alami seperti ini ya. Dan perlu diketahui untuk netizen semuanya, untuk dulu semuanya, bahwasanya ini yang di packing ini hasil dari Gapotan. Betul ya, Bul ya? Betul. Hasil dari Gapotan. Gotong royong ya, Bul ya? Ya, betul. Gotong royong untuk pupuk ini gitu, dan dijadikan seperti ini. Kemarin sekedar informasi bahwasanya kapan itu dari Pak Saiful ini sudah menggunakan pupuk alami untuk pertanian sehat, yaitu menanam kacang lanjar. Wah, kacang lanjar, Bro, keren. Dan kacangnya sak meter tuh. Gitu Pak Bul ya. Pak Bul, seperti di belakang kita saat ini kan ini cabai nggih, Lombok ya. Lombok. Ini pun juga memakai pupuk alami nggih. Pupuk alami, Pak. Wih, keren. Berapa batang total? Kalau tanamnya awal kita ada sekitar 10.000 batang. 10.000 batang. Jadi kayaknya nih nggak banyak, masalahnya ada faktor alam yang mengganggu hari ini. Oke. Saya kira dari seluruh petani di Blitar ini yang namanya alam hari ini cuacanya nggak menentu, jadi untuk cabai hari ini banyak bermasalah gitu. Oke. Karena memang kan kondisi alam ya Pak. Iya. Dengan kondisi alam seperti ini manusia pun KO loh.
Ya, apalagi tanaman. tanaman. Tapi di sini tidak menyurutkan nyali, tidak menyurutkan semangat dari Pak Saiful dan kawan-kawan ya. Oh tidak Pak, pasarnya gini. Kalau kita pakai pupuk alami, pupuk bikin sendiri, ini ketika kita menghadapi masalah itu otomatis kita nggak susah. Masalahnya kita biaya yang kita keluarkan itu kan cuma sedikit. Nantinya ketika ada masalah di lapangan di areal sawah, karena biaya kita sedikit, untungnya pun kan nantinya nggak kerugiannya nggak terlalu banyak. Gitu loh. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya biaya produksi ini ringan. Katakanlah memakai pupuk kimia dengan area segini ini kita habis 5 juta, tapi ketika memakai pupuk alami bisa 2 juta mungkin ya Bu ya. Ya. Intinya kisaran 50% dari kimia lah. Insya Allah. Berarti jenengan seperti nek ngarep no? Ya kayaknya seperti itu. Dan ini nyata. Ini nyata. Jadi dari Pak Saiful ini selaku pelaku langsung, penggiat langsung sudah mengalami sendiri beliaunya bahwasanya ini nyata dari menggunakan pupuk alami sudah menuai hasilnya. Gitu Pak Bul nggih. Luar biasa. Pak Bul, yang dihasilkan dari Gapoktan ini pupuk alaminya apa saja ya Bul? Ini kita ada nutrisi, ini sebetulnya bukan POC ini sebenarnya. Ini nutrisi ya. Itu ada fasenya, kita kasih nama fase vegetatif sama fase generatif. Kita pun juga untuk pestisidanya kita juga memproduksi sendiri. Pestisida berarti untuk hama. Untuk hama. Alami juga. Alami. Luar biasa. Terus untuk apa? Terus yang ini tadi berarti untuk apanya Pak Ibul? Untuk generatifnya Pak. Generatifnya berarti untuk pembuahan. Pembuahannya. Keren. Ini juga sama nggih? Sama. Ada berapa macam Pak Ibul? Kalau nggak salah ada 4 atau 5 macam gitu Pak. Dari 5 macam nggih. Ada mengembangkan Jakaba, juga PGPR, juga Nitrobakter. Terus pestisida. Nutrisinya dari generatif sama vegetatif. Jadi ada macam. Itu pun rasanya Gapoktan nggak akan berhenti sampai di sini. Jadi rencana masih kita mau pecah lagi, mau belah lagi pupuk nanti. Keren. Tujuannya apa? Nanti ketika menghadapi musim penghujan itu karena rata-rata petani cabai itu nggak mau pakai yang namanya nitrogen. Jadi kita pecah nanti kita bikin fosfat sendiri atau bikin kalium sendiri. Biar nanti aplikasinya ketika musim hujan itu kita udah siap. Keren. Berarti dari dulur-dulur petani ini benar-benar ingin menunjukkan bahwasanya petani hebat. Ya, insyaallah. Petani hebat untuk alam yang sehat. Dan kalau saya amati dari perjuangan Pak Ibul dan kawan-kawan ini, saya amati selalu mempelajari terus ya Bul ya. Terus insyaallah terus. Gitu ya Bul ya. Nggak pernah lelah, nggak pernah berhenti untuk belajar tentang pertanian alami. Oke. Ini perjuangan yang luar biasa loh buat jenengan ini. Dan teman-teman ini, Pak Ibul, saya amati. Sementara kalau dibully itu udah biasa. Ya. Dibully biasa. Tapi kita nggak patah semangat. Kita terus berusaha mengkaji sampai tujuan kita nanti benar-benar walaupun nggak 100% kan paling nggak kita ada peningkatan gitu. Betul. Yang jelas evaluasi dan evaluasi. Ya, dan dengan kondisi yang beberapa saat ini pupuk kimia kan bisa dikatakan sulit ya Pak Ibul. Sulit. Ada beberapa petani yang saya dengar, wah pupuk saya angel dan sebagainya bla 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 bla. Kalau untuk Pak Saiful dan kelompok tani yang sudah memakai ini seperti apa? Santai aja Pak kita. Gitu Pak Ibul. Punya pupuk kok untuk apa? Jatah saya subsidi itu saya kasihkan ke teman-teman yang pakai kimia. Saya nggak ngambil sepeser pun saya nggak ngambil, atau sesendok pun saya nggak ngambil pupuk subsidi. Nggak terpengaruh ya jenengan. Luar biasa. Saya cukup pakai ini aja. Ini loh. Ini dulu semuanya. Jadi Pak Saiful dan dulu petani yang ada di pinggir sari yang saat ini sudah menggunakan ini loh ya. Yang sudah menggunakan pupuk alami, tidak terpengaruh dengan kondisi pupuk kimia yang sulit. Ya inilah petani itu memang harus hebat. Petani itu memang harus mandiri. Karena apa? Satu, Sang Pencipta alam ini menyediakan di sekitar kita sesuatu yang bisa kita kelola, betul Bu ya? Ya betul. Dan dijadikan pupuk seperti ini. Ya. Wah, keren. Ini semua dari rata-rata dari limbah, Pak. Limbah? Ya. Pak Ibul, bisa disebutkan apa saja bahan-bahannya? Bahannya kita dari urin, ada urin apa ini? Urin
Kelinci? Ya, ada di sekitar apa? Kelinci bisa, kambing bisa, Sapi bisa. kan itu. Berarti ada di sekitar kita. Oke, yang kedua. Pakai ini, pakai rebung. Bung. Ya, Bung Adi. Oke. Nah, itu kan mudah nyarinya. Pakai Ada di sekitar kita. bonggol pisang. Bonggol pisang. Oke, Nah, oke banyak. Oke. Air leri itu kan juga air leri. Air leri. Ya, cucian beras. Oke, air leri cucian beras. Pakai Oke. cuka tahu. Cuka tahu, Ya, nggih. itu pun juga sampah. Apa, Pak Ul? Cuka tahu kan sampah kan? Oke, nggih, Nah, nggih. limbah itu. Heeh. Ada lagi kita pakai ini. Apa itu? Air kelapa. Air kelapa. Ya. Air kelapa itu kan juga sisa-sisa dari pasar itu kan kita kumpulkan, Ya. kita jadikan pupuk. Ternyata itu seperti ini hasilnya. Oh. ternyata ini nggak jauh-jauh bahannya. Ya. Air kelapa, urin ya, urin dari hewan, bisa sapi, bisa kambing, bisa kelinci, dan tadi ada juga rebung, bung ya, bunge pringnom kuwi dan sebagainya. Jadinya ini. Dan hasilnya yang di apa? Yang di belakang kita nih Ul ya. Ya. Oh. Di belakang kita ini hamparan cabe apa Pak Bul? Cabe keriting, Pak. Cabe keriting. Ya. Keriting. Cabe keriting. Semuanya full alami. Alami full. Keren. Tepuk tangan, Bro. Inilah. Jadi ini petani saat ini memang yang dinamakan petani modern. Kalau menurut saya, Bul ya. Yang dinamakan petani modern, petani milenial, dia harus berinovasi ya, Bul. Ya. Dia harus kreatif. Betul ya, Bul ya? Betul. Kalau kita mohon maaf, kalau kita membeli pupuk ini kita tidak kreatif. Kita tidak kreatif. Karena kita akan ketergantungan dengan hal ini. Betul. Tapi kalau dengan dengan yang sudah diproduksi seperti ini dari Kapotan Sekarsari ini, wow, petani hebat, alam sehat, ini benar-benar kreatif. Inilah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif bisa bisa berkolaborasi dengan alam, kemudian disengkuyung bareng-bareng dengan kelompok tani membuat pupuk secara gotong royong. Ya, betul, Pak. Betul. Keren banget. Pak Bul, selain cabai yang sudah dipraktekkan dengan ini apa aja itu? Banyak, Pak. Kita kacang panjang ada. Kacang panjang itu ya? Ya, padi udah ada di sebagian tempat. Padi nggih? Ya, padi. Oke. Terus ini apokat ini juga ini semi ini Mas semi. Apokat ini semi ya? Kimia, Oke. Ini. Selain tanaman. Ya. Kemudian jadi saya kira pupuk ini bukan untuk satu-satunya tanaman, tapi untuk semua tanaman bisa diaplikasi dengan ini. Keren. Kalau semisal Pak Ipul dari dulur-dulur kelompok tani di luar desa mau belajar di sini boleh ya? Oh, boleh. Silakan, boleh. Keren. Sudah ada tamu yang datang? Insya Allah sudah ada beberapa kelompok tani yang datang. Ini Datang ke mungkin Mugisari? ada 2 dari luar daerah, Pak. Luar daerah? Ya, ini mungkin yang akan datang nih dari luar kecamatan juga Uish. ada. Keren. Harapan kita bersama Pak Ipul. Jadi dulur-dulur semuanya, netizen semuanya yang ingin belajar terkait pupuk alami ya, pupuk pertanian, pupuk seperti ini bisa langsung kok sinau bareng ke Kapotan Sekarsari. Bisa. Ada Pak Saiful dan kawan-kawan yang siap diajak sinau bareng Pak Ipul ya. Ya. Keren banget. Nggak perlu khawatir karena ilmu ini ilmu dari alam. Ya. Ilmu dari alam. Saya tambah lagi, Pak, ini. Mungkin teman-teman taunya cuma untuk tanaman aja. Oke. Kita juga kembangkan untuk unggas, Pak. Unggas. Ya, saya bikin nutrisi aplikasi di unggas. Alhamdulillah ini kayaknya udah mulai ada ini perubahan ini. Ini menarik ini. Unggas. Ya. Berarti ayam betelor. Ya, betul, Pak. Ayam betelor pakannya dicampur dengan ini. Tapi hampir sama, ini bisa untuk tanaman, bisa untuk ayam. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk ayam cuma ada penambahan untuk proteinnya ditambah sedikit gitu. Bisa, Pak. Itu pengaruhnya di hemat pakan atau gimana, Pak Bul? Yang saat ini dihemat makan, Pak. Saya punya ayam itu sekitar yang saya sampling pakai ini nutrisi. Itu ayam 480. Itu jatah pakannya per harinya berkurang 5 kilo, Pak.
perharinya Ya, berkurang per 5 kilo kali 30 hari. Ya kali seminggu aja lah, kali 7 lah. Udah 35 kilo. Seminggu Harga per kilo 6.200 atau 6.000. lumayan Pak Ipul. Ya lumayan. Lumayan banget itu. Jadi selain kita mendapat telur yang berkualitas, juga mendapatkan penurunan pakan. Jadi kalau kita ngomong gitu artinya ketika ayam ini kalau mereka bilang BEP-nya sekian ribu per kilo, saya di bawahnya itu saya masih bisa ada sisa. Keren, bener kembali ke alam. Ya, unggas ini Pak Ipul. Unggas ini ternyata sangat menarik juga, dan mudah-mudahan dari apa yang Pak Ipul lakukan dari Minggir Sari ini akhirnya bisa menginisiatif di Blitar Raya, Pak Ipul. Amin. Kan seperti itu tujuannya ya. juga. Berbagi yang positif. Ya, betul. Oke, luar biasa banget. Telurnya hasilnya gimana Pak Ipul? Kalau untuk produksinya masih belum ada yang wow, belum. Cuman kalau untuk kesehatan ayam, terus sekarang kita buktikan aja, saya punya ayam yang sudah hampir di akhir. Ayam yang sudah hampir di akhir. Oke. Kita treatment kemarin telurnya kan besar-besar sama warnanya agak putih. Sekarang ini telurnya muda, kayak ayam muda telurnya. Warnanya juga merah, ukurannya pun juga kayak telur ayam masih muda. Oke. Berarti biasanya ayam kalau yang mau afkir itu telurnya besar, terus warnanya kulitnya tipis. Warnanya agak putih Pak, agak. Oh ngoten. Nah, dia mudah pecah. Setelah pakannya dicampur ini, hasilnya ngenomi malih. Ya, tambah nom. Umur boleh tua tapi produksinya tetap muda. Luar biasa. Umur boleh tua, tapi aslinya apakah muda? Ya, itu harapannya seperti itu. Untuk volume telurnya? Maksudnya untuk beratnya? Beratnya sekarang malah jadi gini Pak. Jadi kalau kemarin telurnya besar-besar, itu biasanya untuk tengkulak itu kan agak gini-gini ya. Oke. Sekarang kayak remaja lagi. Untuk kesehatan ayam, jadi saya udah nggak pakai obat-obatan kimia lagi. Saya coba pakai nutrisi itu. Ini yang saya coba kemarin saya treatment 3 minggu Pak. Untuk minggu yang keempat saya hentikan. Kita lihat dulu nanti perkembangan untuk produksi seperti apa. Oke lah, kalau untuk 1 sampai 3 minggu ini untuk warna dan kesehatan ayam itu kayaknya udah mulai tampak. Sudah mulai Kalau untuk produksi nanti kita lihat untuk minggu yang keempat. Soalnya biasanya ayam ini telurnya itu untuk mengetahui hasilnya itu sekitar 1 bulan. Ya mudah-mudahan nanti harapan saya nanti untuk produksi telur itu juga meningkat. Terus sementara yang saya alami kualitas telur lebih bagus. Konsumsi pakan menurun. Terus warna telur juga bagus, ukuran telur juga racak, lebih serempak bagus. Cuman kita menunggu hasil produksinya nanti. Iya. Berarti bisa disimpulkan Pak Ipul bahwasanya untuk peternak ayam ini nggak hanya petelur berarti ya. Ya. Yang sayur pun bisa. Ayam kampung pun bisa. Gitu. Bisa disimpulkan seperti yang sudah dijalani oleh Pak Ipul ini, dengan ayam petelur berjumlah 480 ekor. Ya. Per minggu satu harinya hemat pakan 5 kilo. Ya, 5 kilo. Tinggal ngeping. Soalnya kemarin saya timbang seharusnya jatah pakannya itu kan 53, sekian kilo. Hari ini cuma habis 48 kilo. Oke. Sudah kenyang. 1 kilo 6.000 sekian. Berarti 5 kali 6 30.000 kali 3. Ya lumayan. Bisa untuk menutup operasional yang lainnya. Kecil Pak. Skala kecil ya. Nanti kalau kita tinggal kalikan itu kan juga banyak. Terkait unggas ini berarti sudah bisa dibuktikan juga oleh Pak Ipul. Ya. Pokoknya satu yang jelas akan hemat di pakan. Hemat di pakan, dan kemudian dari unggas ataupun ayam petelur ini yang sudah mendekati akhir, ketika mengonsumsi ini akan seperti remaja kembali. Ya. Enak caranya Pak Ipul. Untuk memperpanjang usia ayam Mas. Keren. Alam tidak menipu. Betul. Alam tidak menipu. Tergantung kita sendiri ya. Apa yang kita berikan yang terbaik untuk alam, insya Allah pasti akan dikembalikan
sama alam ke kita lebih baik kan. Yes. Dan saya sangat setuju itu. Kata-kata motivasi dari Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, itu mengatakan bahwasanya ketika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, seluruh alam semesta akan mendukung kita. Presiden RI pertama itu. Jadi memberikan motivasi seperti ini pasti sudah mengamati juga, karena beliaunya pun juga bisa dikatakan sosok-sosok yang luar biasa, Ya, betul. gitu loh, ya kan? Yang di luar nalar. Betul. Dan seharusnya kita yang ada di Blitar ini bangga juga, karena apa, dengan barokahnya beliau dari jenengan dan teman-teman, akhirnya pun juga semangat untuk alam, luar biasa banget. Oke, Pak Ipul, terkait pertanian, ternyata Pak Ipul sudah membuktikan, dan banyak petani-petani di luar Minggir Sari yang sudah belajar ke sinau bareng ya. Ya, Kita belajarnya sinau bareng Ya, ke betul. Kabupaten Sekarsari, dan kemudian untuk unggasnya pun juga sudah dibuktikan gitu ya. Dan terkait permodalan, kapan itu kan dari BRI juga sudah memberikan fasilitas ya, fasilitas untuk pinjaman. Itu menurut Pak Ipul mewakili teman-teman ataupun dulur-dulur petani ini terkait kontribusi BRI ini seperti apa kalau menurut Pak Ipul ini? Kalau untuk BRI itu saya kira sangat membantu petani ya. Jadi kalau dari BRI itu memberikan kur yang sangat murah, itu saya kira sangat membantu petani. Betul, Jadi, betul. Apalagi kalau petani biasanya kan berjangka Pak ya. Musiman. Jadi dikasih waktu 6 bulan atau 8 Betul. bulan, saya kira sangat membantu. Ya, yes. Berarti Saya sangat setuju gitu. Berarti intinya memang BRI sangat membantu ya. Ya, membantu. Memang BRI itu kalau untuk pertanian dan untuk peternakan Pak Ipul, jadi ada yang namanya musiman. Ya. Bisa 6 bulan sampai 12 bulan. Ya, Nah, itu pun untuk bunganya sangat rendah. sangat rendah. Karena tujuan dari BRI bagaimana BRI bisa menstabilkan apa yang menjadi usaha dari pertanian. Betul. Karena Indonesia ini pertaniannya luar biasa, dan BRI sudah membuktikan ini. Begitu Abel ya? Ya, Wah, betul. luar biasa. Dan netizen semuanya, jadi perlu diketahui sekali lagi, perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasanya Pak Ipul ini sudah melakukan langsung sebagai praktisinya langsung terkait yang dibuat ini ya. Dan jadi diaplikasikan kepada tanaman, kemudian kepada unggas. Oh, luar biasa sekali. Dan mari kita semuanya petani-petani, kita harus sadar dengan bumi ini. Bahwasanya apa yang kita tempati saat ini perlu nutrisi juga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saiful ini. Pertanian kalau nutrisinya tercukupi dari yang alami, insya Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Pak Ipul, harapan Pak Ipul kepada dunia pertanian seperti apa dengan pupuk ini? Harapannya seperti ini Pak. Jadi kalau petani mau kembali ke alam, saya kira untuk biaya lebih hemat. Oke. Yang kedua, yang dihasilkan nantinya yang akan dikonsumsi oleh teman-teman kita seluruh rakyat Indonesia ini akan jauh lebih sehat. Harapan seperti itu. Jadi harapannya gini, kalau memang nanti kita bisa memproduksi yang terbaik untuk rakyat kita, itu artinya tetangga kita tuh nggak perlu beli yang jauh-jauh yang mahal. Betul. Dari kita sendiri pun kita bisa menampilkan, bisa memproduksi buah sehat atau makanan sehat, itu bisa. Harapan seperti itu. Berarti harapan Pak Ipul untuk dunia pertanian, ayo kita semuanya berkampanye, kampanye yang positif Ya, untuk alam. betul. Jangan Pak Ipul ya. Ya, Jangan kita mohon maaf, jangan kita sampai apa ya? Bahasanya kita ketergantungan dengan Betul. pupuk kimia. betul Pak. Betul. Ini menurut pengamatan saya Pak Ipul, pupuk kimia itu kalau menurut saya setiap tahun pasti akan bertambah dosisnya. Iya, Itu betul. betul. Jadi kalau hari ini kita pupuk per pohon itu 1 sendok, mungkin untuk kedepannya itu nggak akan mempan, itu pasti ada penambahan lagi. Karena untuk penguraian yang di tanah itu udah benar-benar udah rusak tanah kita ini. Kalau kita nggak perbaiki dengan cara alami, itu nanti pun juga pengaruhnya ke hasil produksi kita. Oke.
tambah tahun tambah dosis. Ya. Tambah tahun tambah dosis. Terus sampai kapan ngono loh. Makanya ya kita harus sadar lah bahwasanya alam ini memberikan sesuatu yang lebih untuk kita. Ayo kita semuanya kreatif. Betul ya? Betul. Semuanya kreatif. Agar kita bisa mandiri. Betul, Pak. Sudah dibuktikan loh oleh Pak Ipul ini. Jadi harapannya seperti itu Pak Bul ya. Ya. Selain itu kan buah-buah ini kan juga nantinya kan bisa memakai nutrisi Iya. Pak Bul. Jadi buah sehat, jadi makanan sehat, jadi sayuran sehat itu nanti insya Allah harapan saya paling tidak saya 1 liter raya lah. Wih, Minggir Sari dulu lah, Minggir Sari dulu. Itu Minggir Sari dulu. ya. Berarti seperti konten kita, judul kita yaitu Salam Sari untuk Blitar. Betul. Salam Sari itu sambung latih masyarakat Minggir Sari untuk Blitar. Betul. Kita filosofikan bahwasanya yang dari Minggir Sari bisa menginspirasi Blitar. Begitu tuh Pak Bul? Ya. Wah, luar biasa. Keren banget. Dan berarti nanti seperti ayam potong ini. Warung kowe bos, nanti kalau ayamnya diberi nutrisi ini dadine ayam kampung. Jadi ayam kampung Pak Ipul. Luar biasa banget. Dan memang perjalanan dari dulur-dulur petani ini memang tidak mudah. Bahwasanya yang namanya investasi itu kalau saya amati ini Pak Bul ya, jangan hanya berpikir terkait materi atau uang. Betul, Pak. Betul Pak Bul ya. Betul. Jadi Pak Ipul mungkin sudah bisa bisa menilai dari investasi yang datang ke Minggir Sari dari teman-teman penggiat alam ini. Sari apa? Penggiat alamnya apa namanya? Teman-teman itu? Sekar Sari. Yang itu yang datang ke sini. Sahabat alam. Alam Lestari. Alam Lestari. Dari teman-teman dari Alam Lestari ini sudah berbagi ilmu ke Gapotan Sekarsari dan ini investasi juga. Betul Pak, betul. Pak Ipul merasakan seperti apa dari kedatangan teman-teman ini? Ya, jadi saya sangat berterima kasih. Jadi dari kelompok Gapotan ini yang tadinya nggak tahu apa-apa. Oke, nggih. Sekarang bisa belajar bersama Alam Lestari. Oke. Bisa mengkaji, bisa diberi wawasan yang sedemikian rupa. Jadi saya sangat berterima kasih. Oke. Siap. Saya pun juga berterima kasih pastinya ya Bul. Karena dengan kedekatan kita dengan teman-teman penggiat alam seperti Alam Lestari ini akhirnya dari jenengan dan dulur-dulurnya akhirnya semangat. Betul Pak, dan betul. Harapan saya pribadi saya berharap dari Pak Saiful dan dulur-dulur jangan putus asa. Harus semangat dan semangat Bul ya. Betul Pak, betul. Karena apa yang kita kerjakan saat ini itu untuk masa depan anak cucu kita. Wah, gitu. Woi, Pak Jan. Sampai ngomong-ngomongan masa penyopo Kak. Kamerane teko pucuk. Wah, ora apa-apa Pak Jan asik kae. Apa ya Kak Pan? Wah. Keren. Oke, siap Pak Jan. Wes, ngaret Pak Jan. Nggih, oke, siap. Nah, ini. Jadi kalau ya ini juga ada kaitannya juga. Kalau dari nanti petani-petani ini memakai yang alami ini dari teman-teman atau dulu-dulu yang biasanya ngarit, nggak perlu khawatir. Nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Ya, betul. Nah ini loh alam, ini bukti alam. Kalau biasanya memakai yang kimia, akhirnya diberi tanda Pak Bul ya. Ya, kasih tanda merah. Ojo dirit. Kok timbangannya kewane kok mati. Ya. Tapi kalau dengan seperti ini, akhirnya semuanya aman. Aman. Inilah ekosistem. Akhirnya akan berkaitan akan berbagi dengan sesama. Ayo, bumi yang indah ini, alam yang sehat ini jangan kita kotori Pak Bul ya. Ya. Seperti slogan kita bersama, Gapotan Sekarsari Minggir Sari, petani hebat, alam sehat. Oke, terima kasih Pak Ipul, sukses selalu untuk dulur-dulur petani. Semangat terus untuk dulur petani. Nanti semuanya obrolan singkat, sinau bareng yang singkat lewat media ini saya harapkan tidak mengecilkan niat kita untuk berdiskusi ataupun sinau bareng. Jadi nanti dari dulur-dulur semuanya, netizen semuanya yang ingin belajar terkait pertanian sehat bisa kok kita sinau bareng ke Gapotan Sekarsari. Ada Pak Saiful, ada Pak Rumawan, ada Pak Bibit,
dan ada apa ya, ini kayak pembina ini. Pembinanya ada Mas Doni Black, ada Mas Febri Jado, kemudian Pak Dadang. Wah ini ya. Jadi terima kasih juga untuk Mas Doni Black, kemudian Mas Febri Jado dan Pak Dadang yang sudah berbagi ilmu, yang sudah bersambung energi positif untuk Gakpotan Sekarsari. Oke Pak Ipul, terima kasih. Dan saya harapkan ayo kita jaga alam ini. Sekali lagi, apa yang diucapkan oleh Presiden RI pertama kita, Insinyur Soekarno, yaitu ketika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, seluruh alam semesta akan mendukung kita. Dan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman Gakpotan Sekarsari Desa Menggisari ini, insya Allah akan terbukti. Yakin dan yakin, alam akan menyengkuyung kita, gitu Pak Ipul. Oke Ipul, sebelum kita tutup, ada salam yang nanti kita ucapkan bareng-bareng, kita sampaikan ke teman-teman ataupun dulu semuanya, yaitu salam sari. Ayo Jak ya. Kali ya Mbak. Salam sari untuk Blitar. Gitu nggak Bu ya? Iya. Oke, terima kasih dulur semuanya. Sampai ketemu bersama saya Eko Haryadi dan Pak Saiful. Dari kami berdua mengucapkan salam sari untuk Blitar. Salam sari untuk Blitar. Blitar.